Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di pagi hari ini, yuk kita mari sama-sama mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul Respon Hati yang Benar. Ya, kalau kita tahu bahwa perekonomian sekarang tidak sedang baik-baik saja, banyak perusahaan yang gulung tikar, banyak yang di PHK karyawannya. Ya, kita tahu semuanya ini karena pasca pandemi COVID-19. Ya, memang dunia sedang tidak baik-baik saja, ada kelaparan, ada resesi global yang besar-besaran terjadi, bahkan perang, krisis minyak, krisis energi terjadi di mana-mana. Ya, kita tahu bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja, dan juga kehidupan kita pun mungkin ada yang tidak baik-baik saja di rumah. Ya, mungkin krisis ekonomi atau krisis konflik keluarga ataupun pekerjaan. Mungkin saya tidak tahu bagaimana kondisi keadaan saudara. Tapi yang pasti, yuk kita sama-sama mau belajar dari kisah Nehemia ya. Kalau kita belajar dari kisah Nehemia, di sana dikatakan bahwa Nehemia ini adalah seorang juru minum dari Raja Babel yang waktu itu dipimpin oleh Raja Artasasta. Nah, mari kita sama-sama buka ya di Nehemia yang pertama. Doa Nehemia bagi orang Israel. Ya, kita baca di ayatnya yang keempat ya. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Lanjut, ayat yang kelima. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Di sini dikatakan bahwa ayat ini ku dengar berita. Jadi Nehemia mendengar cerita dari utusan yang memang berasal dari Yerusalem ya pada saat itu. Kalau kita baca sebelumnya dari kitab Nehemia ini ada kitab Esra ya. Nah, di kitab Esra ini diceritakan bahwa bangsa Israel ini memang sedang dalam masa penjajahan bangsa Babel ya. Tapi pada saat zamannya Esra, Raja Kores ini mempunyai keinginan bahwa bangsa Israel biarlah kembali pulang untuk membangun Yerusalem. Jadi membangun kampung halaman mereka kembali. Tapi singkat cerita, kita baca di kitab Esra bahwa pembangunannya pun tidak berjalan sempurna dan akhirnya kepemimpinan mulai dari Raja Kores, Raja Darius, itu pembangunan sudah berlangsung cukup lama, tapi tidak berhasil. Dan di sini pada saat zaman Nehemia ini, rajanya sudah berganti menjadi Artasasta. Sudah ganti 3 generasi raja. Tapi keadaan Yerusalem masih terbengkalai. Banyak gerbang-gerbang yang hancur, jadi temboknya pada runtuh. Jadi seperti itu keadaannya. Jadi si Nehemia ini mengalami kesedihan di dalam hatinya. Sehingga singkat cerita, Nehemia mengambil respon hati, yaitu yang pertama berdoa. Berdoa itu sendiri, kalau kita baca dari pasal yang pertama, di sana dikatakan bahwa Nehemia ini berdoa yang pertama itu mengucap syukur. Jadi memuji Tuhan, Engkau maha besar, Engkau maha kuasa, seperti itu. Ya, intinya kalau kita berdoa, kita harus mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan. Apabila kita masih mengembuskan nafas kehidupan pada pagi hari ini, kita harus mengucap syukur akan hal itu. Apapun yang kita miliki saat ini, baik itu kesehatan, pekerjaan, ataupun usaha, mari kita syukuri. Apapun hasilnya, kita syukuri terlebih dahulu.
Dan yang kedua adalah minta perkenanan Tuhan. Maksudnya adalah kita harus mengakui setiap kesalahan kita, dosa kita di hadapan Tuhan. Seperti Nehemia mengakui bahwa bangsa Israel telah jauh di hadapan Tuhan. Jadi sudah melupakan Tuhan terlalu jauh. Jadi dia memohon belas kasihan kepada Tuhan supaya perkenanan Tuhan turun kembali atas kehidupan Nehemia dan juga bangsa Israel yang ada. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, kita harus berdoa memberkati. Ketika kita status kita sebagai karyawan, ya kita harus memberkati perusahaan atau tempat di mana kita bekerja. Baik itu bos kita atau atasan kita, perusahaan, badan usaha, kita harus memberkati tempat tersebut. Termaksud juga customer kita, klien kita. Kita harus memberkati. Karena keberlangsungan pekerjaan kita ya ada di mereka. Maupun sebaliknya, apabila kita sebagai pengusaha, ya kita harus mendoakan karyawan kita, customer kita, supplier kita, supaya semuanya dilancarkan. Sebelum kita memasuki apa yang menjadi kebutuhan kita, kita harus memberkati terlebih dahulu orang-orang yang ada di siklusnya kita, circle-nya kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan yang keempat, kita baru berdoa untuk kebutuhan kita. Yang pastinya kebutuhan ya, bukan keinginan kita. Jadi kebutuhan kita misalnya, kalau kita pengusaha mungkin bayar gaji karyawan, gaji operasional perusahaan, seperti itu. Mungkin kalau kita yang karyawan, mungkin kita punya cicilan rumah atau kendaraan seperti itu. Jadi mari kita berdoa supaya Tuhan cukupkan segala kebutuhan kita seperti itu. Jadi melalui respon hati yang benar ini, poin yang pertama yaitu kita harus berdoa. Apa saja? Yaitu ada 4 poin tadi, yaitu berdoa mengucap syukur, berdoa minta perkenanan, berdoa memberkati, dan yang terakhir adalah berdoa untuk kebutuhan. Seperti itu. Dan poin yang terakhir, kita mau belajar bahwa kita harus melakukan perubahan. Melalui respon hati yang benar ini, kita harus melakukan perubahan. Perubahan yang seperti apa? Yang seperti Nehemia lakukan. Kalau mungkin kita melihat Nehemia adalah seorang juru minum yang dipercaya Raja Artasasta ya. Mungkin ya kalau mau ambilnya zona nyaman ya dia orang yang penting, memiliki jabatan yang penting. Jadi apa yang menjadi minuman raja ya yang membuat Nehemia, seleksinya melalui Nehemia, ya pasti secara jabatan, secara bukan sekedar jabatan saja, tapi istilahnya salary-nya ya mungkin melebihi pegawai-pegawai yang lain. Misalnya seperti pengawal, seperti mungkin pada zaman dahulu pembantu atau budak, seperti itu. Jadi Nehemia ini benar-benar melakukan perubahan dalam hidupnya. Jadi dari zona nyamannya, apa yang menjadi keinginannya Tuhan, yaitu apa? Memberkati orang yang ada di luar sana, kampung halamannya. Ya kalau kita baca di pasalnya yang kedua, Nehemia diutus ke Yerusalem. Kalau sini baca, kalau kita di sini baca sampai ayat yang ke 10, di sana dikatakan, mohon maaf, sampai pasal yang ke-4. Jadi pasal kedua, pasal ketiga kita baca, di sana dikatakan bahwa Raja Artasasta itu menyertai Nehemia dari segi logistik dan juga pengawal dan juga pekerja-pekerja yang membantu Nehemia membangun Yerusalem baru di tanah Yudea, seperti itu. Jadi
Kalau kita melakukan perubahan, percayalah Tuhan itu pasti menyertai kita seperti itu. Jadi keputusan memang sulit ya, keputusan yang dilakukan oleh Nehemia ini. Tapi dia mau mengambil langkah dari keadaan yang baik-baik saja menjadi yang tidak baik saja, karena harus keluar dari kerajaan Babel untuk kembali ke tanah Israel seperti itu, untuk membangun Yerusalem yang baru. Jadi kita di sini belajar, ya ayo kita harus memperbaiki karakter kita yang dulunya kurang baik, mungkin tutur kata kita, tingkah laku kita, pikiran kita, hati kita terhadap seseorang ataupun terhadap suatu kondisi permasalahan. Ketika kita mengambil keputusan, ya kita harus memperbarui sikap kita itu tadi. Jadi kita harus memperbaikinya. Ya percayalah, penyertaan Tuhan itu pasti sesuai dan indah pada waktunya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau kita baca di dalam Mazmur 116 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, "Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Tuhan pasti menolong kita memenuhi setiap kebutuhan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah takut, ya mungkin ada permasalahan keluarga atau perekonomian ataupun pekerjaan, penghasilan. Saya tidak tahu. Yang pasti, yuk mari kita mau sama-sama belajar menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan. Ingat 2 poin ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, respon hati yang benar, berdoa dan melakukan perubahan. Seperti itu. Kita tutup Alkitab kita. Mari kita pejamkan mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini. Apabila kami masih mengembuskan nafas kehidupan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Ya Tuhan, jikalau sebentar lagi kami mau beraktivitas, kiranya Engkau lindungi sertai ya Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan kami, kondisi kami ya Tuhan Yesus, Engkau yang tahu. Kami mohon ya Tuhan Yesus penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus, dan biarlah kami berjalan dan mengalami perjumpaan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus, mujizat yang daripada-Mu dan urapan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, sekian renungan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan menyertai kita semua dan selamat beraktivitas buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.